Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah, setelah libur yang begitu panjang, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa dalam program Kaidah Kajian Indah SD Irada. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, selama tahun 2021 kita tentu banyak sekali mengalami lika-liku kehidupan, banyak kejadian-kejadian yang menyenangkan, dan juga ada banyak sekali kejadian duka yang mungkin kita alami selama tahun 2021. Dan di tahun 2022 ini tentu kita semua berharap semoga tahun 2022 bisa kita jalani dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan mengajak anak-anak untuk berbincang tentang satu hal yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang adab berteman. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita semua adalah makhluk sosial, itu pasti. Sehingga kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Sama seperti diri kita, kita tentu membutuhkan teman untuk menjalani hidup kita. Kita membutuhkan teman untuk bersekolah, kita membutuhkan teman untuk bermain dan lain sebagainya. Tapi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama tentang bagaimana cara kita memilih teman yang baik, serta bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Ada sebuah syair yang mengatakan, Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau dalam bahasa Jawa artinya adalah Jotakon songko wong siji takono kancane kerono sak temene konco manut kancane. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita petik dari syair yang tadi? Dari syair tersebut mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita berusaha untuk mencari teman-teman yang baik untuk kebaikan diri kita. Karena adanya teman yang baik itu tentu akan berefek positif dalam diri kita. Sedangkan adanya teman yang buruk ini akan berefek negatif dalam diri kita. Kita semua tentu tahu, jika kita memiliki teman yang rajin ibadah, maka lambat laun kita akan tertular untuk ikut rajin ibadah. Tapi jika kita memiliki teman yang buruk, teman yang katakanlah suka berkata kotor, maka lambat laun kita juga akan tertular untuk berbicara kotor. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di samping kita berusaha untuk mencari teman yang baik, kita juga harus berkaca kepada diri kita. Apakah diri kita merupakan seorang teman yang baik untuk orang-orang sekeliling kita? Jika kita semua merasa bahwa diri kita adalah masih dalam tahap yang masih belum baik, maka dari sinilah kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita adalah pribadi yang baik, sehingga kita bisa menjadi teman yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah anak-anak, ketika kita berbicara tentang bagaimana cara kita berteman, pertanyaannya sekarang, Ustadz, bagaimana sih teman yang harus kita cari itu Ustadz? Bagaimana sih Ustadz teman yang harus kita dekati itu Ustadz? Banyak sekali anak-anak. Teman-teman yang harus kita dekati anak-anak, yang pertama adalah teman yang rajin beribadah. Karena dengan kita memiliki teman yang rajin beribadah, maka secara tidak langsung ini akan membuat kita terpompa untuk rajin ibadah juga. Yang kedua, kita juga bisa mencari teman yang rajin belajar. Jika memang kita merasa diri kita adalah orang yang malas belajar, maka carilah teman-teman kita yang rajin belajar. Maka dengan demikian, lambat laun kita akan tertular semangatnya. Lambat laun kita akan tertular bagaimana kita bisa berusaha untuk rajin belajar dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita bisa mencari teman-teman yang bisa memberikan efek positif kepada diri kita, yang selalu mengingatkan kita ketika kita salah, yang bisa menegur kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau keburukan yang lainnya. Dengan adanya kita berteman dengan orang-orang yang seperti ini,
maka otomatis kita akan terseret, kita akan bisa berubah menjadi orang yang berkepribadian baik. Nah anak-anak, setelah kita berbicara tentang bagaimana kita mencari teman yang baik, maka sekarang kita bercermin kepada diri kita. Apakah diri kita sudah menjadi teman yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita? Jika kita memang masih menjadi pribadi yang tidak baik untuk orang-orang di sekeliling kita, maka kita juga harus berusaha berubah. Karena kenapa anak-anakku yang dirahmati oleh Allah? Jika kita sudah berteman dengan orang yang baik, tapi diri kita masih buruk, maka ini bisa berbahaya. Ini bisa merubah teman kita yang baik, bisa berubah menjadi buruk seperti kita. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat berbahaya sekali. Maka langkah kedua setelah kita mencari teman yang baik, langkah kedua adalah bagaimana kita berusaha menjadi orang yang baik pula untuk orang-orang di sekeliling kita. Sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa nyaman berteman dengan kita. Dan juga orang-orang di sekeliling kita bisa mendapatkan kebaikan dengan berteman dengan diri kita. Anak-anakku, banyak sekali cerita-cerita tentang persahabatan-persahabatan, tentang persahabatan dengan orang yang baik, tentang persahabatan dengan orang yang buruk, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali kisah-kisah tentang persahabatan-persahabatan, baik seseorang yang bersahabat dengan orang yang baik maupun orang yang bersahabat dengan orang yang buruk. Salah satu contoh kisah persahabatan yang sangat luar biasa adalah kisah persahabatan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Persahabatan Rasulullah Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq benar-benar luar biasa, dilandasi kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah begitu menyayangi Abu Bakar. Kita juga bisa melihat betapa Sayyidina Abu Bakar begitu melindungi Rasulullah dan selalu ada dalam setiap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seharusnya kita, ketika kita berteman dengan orang lain atau kita bersahabat dengan orang lain, tirulah Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah berteman dengan orang yang baik. Rasulullah tidak berteman dengan orang yang buruk. Dan Rasulullah Muhammad SAW merupakan pribadi yang juga baik, sehingga Rasulullah juga bisa menjadi teman yang baik untuk Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu anak-anakku, jika kita ingin mencari teman yang baik, maka kita juga harus terlebih dahulu menjadikan diri kita sebagai orang yang baik. Sehingga ketika kita mendapatkan teman yang baik, kita juga bisa menjadi teman yang baik untuk teman kita. Ada satu kisah lagi tentang bagaimana pentingnya kita berteman dengan orang yang baik. Ini kisah tentang seseorang yang dia memiliki perangai yang sangat buruk sekali. Si fulan ini yang memiliki perangai yang sangat buruk, dia berteman dengan orang yang begitu baik akhlaknya. Suatu hari, si fulan ini bermain dengan temannya yang begitu baik ini. Kemudian si fulan berniat untuk bermalam di rumah sahabatnya ini tadi. Dan ternyata anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketika malam hari tiba, temannya yang baik ini bangun untuk melaksanakan sholat malam. Dan hal ini dilihat oleh si fulan ini tadi. Sehingga si fulan ini yang awalnya berperangai sangat buruk sekali, ketika melihat temannya bangun untuk sholat malam, pada akhirnya si fulan ini kemudian mengambil air wudhu dan juga mengikuti sahabatnya untuk melaksanakan sholat malam. Anak-anakku, disinilah pentingnya kita mencari teman yang sangat baik sekali. Disinilah kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk mencari teman yang baik dan menghindari teman yang buruk. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, jika kita memiliki teman yang baik, itu sama saja kita berkumpul dengan orang penjual parfum, sehingga diri kita bisa tertular wanginya. Tetapi jika kita berkumpul dengan pandai besi, maka bersiap-siaplah diri kita bau asap yang dihasilkan dari pandai besi itu tadi. Maka dari itu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pesan dari Ustadz adalah bertemanlah dengan orang yang baik. Kemudian ketika kita sudah menemukan teman yang baik, jadikanlah diri kita juga menjadi pribadi yang baik, sehingga kita juga bisa menjadi teman yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, semoga kajian SD Irada pada sore hari ini bermanfaat sekali untuk anak-anakku. Dan semoga kajian tentang adab berteman ini, tentang bagaimana kita mencari teman yang baik untuk kehidupan kita, bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih berakhlak lagi, sehingga
kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Demikian kaidah indah pada sore hari ini, semoga bermanfaat dan Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.